Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim mu'adimi sultanik. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada hari ini hari Minggu, di hari weekend ya, sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di room Zoom ini. Semoga ikatan NSIN itu makin berkah, makin terus berkarya, makin terus berinovasi. Yaitu kebutuhannya untuk terus kita berbagi dengan teman-teman yang ada di Nusantara ini. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan pada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Ketua Ikatan Narasumber Instruktur Nasional TK, Jenjang TK, Ibu Rita Nurunisa MPD, yang terhormat kepada sahabat kita semuanya, pengurus inti yang luar biasa ya, yang kerjanya ngalong terus ya. Biasanya untuk untuk program-program ikatan ini kerjanya di tengah malam ya, ya sisa-sisa waktu. Tapi insya Allah makin sering lah dijemur. Tangan yang aja mau baju tadi. Ya. Ya insya Allah ya kita terus bekerja keras, bekerja cerdas dengan teman-teman pengurus inti dan Korwil juga ya yang saya banggakan dan saya cintai, sungguh luar biasa. Koordinator wilayah di seluruh Indonesia terus membangun, terus mendukung ya dengan program-program yang ada di pengurus inti ini. Para ketua ikatan narasumber Instruktur Nasional di seluruh Indonesia juga kami banggakan juga ya, terus kepada para segenap peserta yang ada di room Zoom ini. Semoga para sahabat-sahabat yang hebat ya yang hadir di room Zoom ini, semoga makin tambah semangat, makin tambah sehat ya untuk terus berkarya. Ada intinya itu ya. Dan yang kami banggakan kepada narasumber yang sungguh luar biasa, meskipun di tengah-tengah kesibukannya ini yang dua ini para para prajurit para prajurit ya yang lagi mengerjakan tesis juga, ini luar biasa di tengah-tengah kesibukannya. Alhamdulillah ikut berpartisipasi, ikut menyumbangkan ya ilmunya kepada kita semuanya ya, yaitu Bunda Resi yang dari Sumbar ya. Ya, terima kasih ya atas kesediaan untuk berbaginya, dan Ibu Yohana juga dari Kota Jambi ya, luar biasa beliau lagi proposal tesis juga ya, sungguh luar biasa. Semoga Allah berikan kemudahan ya untuk menuntaskannya tugas-tugasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Jadi tegang gini saya ya. Saya mau ngasih pantun dulu deh. Ya. Makan ketan dengan kelapa. Ketan dibeli di Kota Bangka. Cakep. Kenalkan, kami Ikatan NSINTK siap berbagi di mana saja. Cocok nggak? Bu Mimin boleh. Mimin luar biasa ya. Satu lagi ya. Karena saya pernah jalan-jalan ke Jembatan Arsi sama Teh Rita ya waktu tahun kemarin. Ya, satu lagi ya buat
Bu Yohana dan semua teman-teman. Jalan-jalan ke kota Jambi. Wow. Singgah sebentar di Jembatan Arsy. Ya, pernah saya ke sana jalan-jalan ya. Mari kita meningkatkan kompetensi demi menunjukkan pendidikan anak usia dini. Cocok? Mimin, kalau tegangnya kayak gitu Bu Mimin gimana ininya santainya Bu? Rileksnya luar biasa. Kalau tegangnya udah pakai 2 pantun gimana lagi rileks? 10 ya Bu Ida ya? Iya, saya jadi tegang gini ya. Ya makanya kemarin kan saya pernah ke sana sama Teh Rita habis berbagi dengan teman juga di Jambi, Kabupaten Jambi, singgah dulu sebelum berangkat itu ke Jembatan Arsy ya, ke kota Jambi ya. Arsy. Betul ya, terus sholat duhur langsung pergi ke bandara. Nah jadi ingat itu gitu, makanya saya oret-oret dikit lah gitu. Terlempar di bawah kenangan ya. Iya luar biasa ya. Belum puas sebenarnya kemarin di Jambi ya. Gimana? Sama Bu Rita, belum puas sebenarnya kemarin di Jambi sama Bu Rita. Iya sebentar banget ya waktu kemarin ke sana. Ya luar biasa, tapi insya Allah tadinya tahun ini juga mau ke sana lagi tapi kan nggak bisa ya, jadi udah lewat Zoom aja insya Allah ya. Ikatan NSIN ini dengan waktu dekat insya Allah akan memberikan berbagi lagi dengan teman di Kabupaten Jambi ya. Sekarang lagi di ini dulu, proses dulu ya. Gitu. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa ini BBI yang ke-9 ya. Allah berikan kemudahan kembali ya setelah kemarin beberapa bulan sempat berhenti dulu gitu. Terus minggu-minggu kemarin kita jalan lagi ya, akhirnya kita tarik kesimpulan program BBI ini kita jalankan 2 minggu sekali ya. Jadi tidak terlalu cepat kalau seminggu sekali ya. Semoga ya tetap istiqomah ya, semangat terus ya, karena kalau nggak sama kita sama siapa lagi kita siarkan Ikatan NS ini sama semuanya ya. Jangan mengandalkan hanya dari pusat, dari pengurus inti aja. Korwil pun sama, mari kita berjuang keras, para ketua Ikatan NS per wilayah, per provinsi juga ya, mohon dukungannya. Terus kita tetap istiqomah untuk membangkitkan kompetensi kita supaya kita jauh lebih bagus lagi gitu. Nah, tujuannya BBE ini kita untuk belajar berbagi ya bersama teman ya. Jangan dilihat di segi banyaknya peserta. Mau istilahnya mau 5 orang pun, mau 10 orang pun kita jalan. Nah, di sini kita wadahnya untuk belajar berbagi gitu, syukur-syukur banyak istilahnya kan, sedikit pun kita tetap maju, insya Allah ya. Kita terus berbagi, belajar berbagi, disinilah wadahnya untuk belajar menguji nyali gitu ya, insya Allah gitu ya. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan BBI ini ya, BBI yang ke-9 ini dan seterusnya makin bertambah inovasi, kreatif, makin terus kreatif di dalam materi-materinya, sungguh luar biasa. Dan saya dan kami yakin ya teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ini orang-orangnya hebat-hebat ya. Memang sebelumnya juga dari tahun 2016 sudah orang-orang pilihan ya. Nah, orang-orang pilihan di sinilah jangan sampai terpendam ya bakat-bakatnya. Sayang sekali kalau misalkan terpendam bakat-bakatnya ya. Makanya kami selalu memfasilitasi ya yang dipimpin sama Ibu Vini, insya Allah ya. Selamanya Bu Vini ya. Gimana? Maksudnya setahun lagi. Ya, itu saja. Mungkin mohon maaf banyak sekali kekurangan kehilafannya. Saya singkat saja. Semoga berjalan dengan lancar ya acara materi ini gitu, dan diberikan kesehatan, kemudahan, tidak ada jaringan yang lari sana lari sini. Semoga lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimin, luar biasa. Saya sama Bu Resi dapat kejutan ini, dikasih pantun, so sweet banget gitu ya. Nanti ini mesti ditutup dengan pantun berarti Bu Resi ini.
Jangan, orang Sumatera jangan bisa disalip sama dari Jawa pantun ya. Aduh, kenangan banget ya. Berikutnya supaya kegiatan BBE kita hari ini berjalan dengan lancar, tentunya kita perlu melibatkan Yang Maha Kuasa dalam kegiatan ini. Jadi kita akan memulainya dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk keberkahan kegiatan kita hari ini, sehingga tidak ada kendala apapun sampai dengan selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dan sampailah kita kepada agenda utama, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan dari, tadi udah disebut-sebut namanya narasumber yang istimewa kali ini gitu ya. Sahabat saya, kami berjumpa di kotanya Bu Resi ya, Bu Resi ya? Iya, 2017 ya, Bu ya. 2017 sama-sama didaulat jadi ketua kelas kayaknya ya waktu itu ya. Iya. Iya, tapi kelas A, satu kelas B, Satu kelas B. sudah mau akhir acara ya. Ketemuan gara-gara nanyain PMP. Di mana sih nyari PMP buat waktu buat itu saya kan? ya waktu itu. Buat coach super nih, Bu Vini nih. Yang luar biasa waktu itu. Sama-sama Bu Vini buat Sama panitia, buat sama Bu Pak Suhe panitia, yang lain-lain iya, di situ. sama Bu Mary. Bu Iya, Mary kayaknya betul. belum gabung, ada Ibu Bu Desi ya. Bu Iya. Desi dari Bogor. Sebelumnya kita udah sering chat soal laundry, Bu Yo, inget nggak? Oh iya, bener. Nanyain laundry terdekat gitu, yang cepet gitu bisa. Cepet sehari selesai. Waktu itu kelas Jambi Bengkulu, Palembang Babel ya, kalau nggak salah ya. Iya, Iya bener ya, Jambi Iya, sama iya. Bengkulu, Palembang Babel. Saya sama Bu Vini nih waktu itu. Nah, sebentar saya izin membacakan biodata karena katanya tak kenal maka tak sayang. Kita lebih mengenal kembali Bu Resi yang luar biasa gitu ya. Dari nama lengkapnya dulu, Ibu Resi Rieski, bener ya pengucapannya nih. Rieski Hairani, SESPD. Oh ini kemarin kalau nggak salah udah sidang tesis bukan ya? Kemarin baru sidang proposal, Bu Yo. Oh sidang Ini, proposal ya. Oh iya, sebentar lagi nih nambah gelarnya. Amin. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan lancar semuanya. Ternyata domisilinya Palembang tapi kelahiran Jakarta. Iya. Iya. 2 Desember 1979 nih Bu Desi. Perlu dicatat nih, ntar dikasih surprise. Ya. Seorang muslimah, pendidikan terakhirnya saat ini masih S1 PAUD tapi sedang berjalan ya ongoing-nya. S2-nya PAUD juga ya Bu Resi? Iya, Bu. Iya ya. Dan Bu Resi bertugas di TK Paramount di Jalan MP Mangkunegara nomor 1020, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Ya, ada nomor telepon sekolah yang tertera juga, 0711 81 8660. Alamat emailnya resirieski@gmail.com. Nomor handphonenya, jika Ibu Bunda semua mau mencatat, 0813 6704 7919. Mengampu sebagai guru kelas, Bu Resi ya, dengan beban mengajar per minggunya 30 jam, dan not available anymore, artinya udah taken gitu, udah get married, udah menikah. Dan tugas tambahannya adalah sebagai Wakil Kepala Sekolah Kurikulum dan Kesiswaan TK Paramount, juga ya udah pastilah instruktur nasional untuk guru pembelajar, guru inti juga untuk jenjang taman kanak-kanak, narasumber pendidikan inklusi PAUD, peserta short course,
Seoul National University of Education, Korsel kemarin ya Bu Resi tahun lalu ya. Iya, iya. Narasumber Fun Learning and Classroom Activities, narasumber media interaktif. Yang terakhir, wow, prestasi akademiknya. Juara 1 guru berprestasi Kecamatan Kalidoni 2018, disusul di tingkat kotanya, Kota Palembang, dan lanjut lagi ke tingkat Provinsi Sumatera Selatan di tahun yang sama, dan menjadi finalis guru berprestasi tingkat nasional di tahun yang sama, 2018, dan sudah menelurkan karya dengan judul 21 karya pendidik inovatif dan inspiratif dari komunitas Palembang Menulis. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa Bu Resi. Dan di kesempatan BBE kali ini, kita sering dengar kalau belajar itu di mana saja gitu ya, sama siapa saja, kapan saja. Benar sekali, tapi khususnya anak-anak anak-anak di usia dini, anak-anak kita di TK biasanya belajar dari lingkungan terdekatnya. Nah, Bu Resi mau mengajak kita kembali untuk menggali lingkungan terdekat pada anak semenjak pandemi COVID-19 ini, yaitu kemana? Ke rumah anak masing-masing. Jadi tema kita hari ini, kutemukan ilmu di rumah. Kami persembahkan Ibu Reski Cairani. Silakan Bu Resi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yo, salah satu sahabat baik saya. Selalu jadi teman partner diskusi saya ketika kami melaksanakan PKB di Jambi untuk pertama kali dan di Palembang tahun 2017 ya Bu Yo ya. Ya, Lalu sharing apapun gitu juga. Terima saling kasih. mengisi ya. Saling mengisi, saling bertanya Berbagi. karena pengalaman perdana semua buat kami kemarin kita tahun 2017 mengadakan PKB. Oke. Terima kasih yang terhormat Ibu Ketua Terita dan tim pengurus pusat Ikatan NSIN. Terima kasih buat kepercayaannya kepada saya mewakili tim Sumsel untuk berbagi materi BB ini. Terima kasih Bu Ida. Teman partner ketika PKB yang selalu jadi curhat sampai sekarang juga setiap apapun selalu meminta pendapat dan meminta sharing apapun dengan Bu Ida kayak gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi ketika kita menggebu-gebu Bu Ida yang akan mengingatkan, mengerim ya, Meredam ya. meredam kayak gitu kan ketika, dan juga Bu Ida juga yang membangkitkan ketika pada saat titiknya ya sudahlah begitu tetap ada. Jadi maju memang terus. Ya, jangan mau kalah ya enggak Bu? ya, oke, terima kasih semuanya. Mohon izin hari ini kita mungkin yang disampaikan sudah sahabat-sahabat luar biasa semua lakukan. Jadi hanya berbagi apa yang sudah sekolah kami lakukan selama PJJ bulan dari Maret kemarin hingga sekarang. Ya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala tantangan, rintangannya dalam menghadapi PJJ seperti ini, kita tetap berusaha maksimal untuk memberikan haknya anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, belajar yang bermakna dan tetap menyenangkan walaupun dari rumah. Oke. Izin share screen teman-teman. Oke, Bu Vini. Sudah bisakah saya share screen? Belum bisa sepertinya. Ya. Oke, kita Teh Mimin boleh dibantu, Teh Mimin? Kembali lagi nih panggilan buat Bu Mimin. Iya kan dia bintang ya, hari ini. Terima kasih ya Teh Mimin. Ya, kata Bu kejatuhan berkah semua ya mendapatkan ini tugas berjibun-jibun. Semangat Teh Mimin. Oke, udah terlihat? Iya. Ya, ini dia judulnya, judul materi kita, Kutemukan Ilmu di Rumahku. Hasil dari sharing dengan Bu Ida, dengan Bu Dina, dan dengan teman-teman yang lain sebenarnya. Terima kasih Bu Dina. Oke.
Next Bu, Teh Mimin. Oke, selama ini kita dalam pelaksanaan BDR menggunakan 2 metode, yaitu dengan online dan offline. Kalau online kita menggunakan seperti biasa gadget dan laptop ya, melalui beberapa aplikasi atau portal untuk pembelajaran daring seperti Rumah Belajar, terus ada Ruang Guru, ada Sekolahmu, bisa juga pakai Webex dan juga pakai WA. Lalu bagaimana yang offline? Offline kita bisa, pemerintah sudah menyiapkan melalui televisi, lalu radio, lalu beberapa guru juga sudah membuat modul belajar mandiri dan lembar kerja, lalu bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda yang ada di lingkungan sekitar. Intinya mau online ataupun offline, pembelajaran itu harus tetap berjalan. Jadi baik guru, anak maupun orang tua juga sampai sekarang pun masih beradaptasi dengan pembelajaran ini. Yang saya rasakan dampak dari COVID ini membuat guru tidak bisa tidak gaptek. Jadi yang awal-awal kita kemarin itu belum kenal yang namanya Google Classroom, Google Meet, belum kenal yang namanya Zoom, berpacu dengan harus mengenal, dan kita juga harus mencari sumber-sumber belajar yang ada yang bisa dipakai di rumah agar pembelajaran tetap berjalan dengan segala keterbatasannya, dengan juga tetap harus berbesar hati menerima kritik dari orang tua yang tidak yang dengan alasan tidak bisa mendampingi, tapi kita juga tetap harus memperhatikan juga kesibukan mereka. Jadi apapun itu, guru memang dituntut untuk serba bisa. Seperti guru TK memang harus serba bisa, tidak ada alasan untuk tidak bisa dalam keterbatasan waktu, ruang, semuanya bisa dijalankan. Oke, next, Teh Mimin. Maaf maaf ya Teh, jadinya request aja next gitu ya. Mohon izin. Oke, saat kita membuat perencanaan BDR, yang harus diperhatikan adalah sumber belajar yang ada di rumah. Mengapa demikian? Karena lingkungan rumah dapat menjadi tempat yang menarik, sekaligus juga tempat berpetualang yang seru untuk dijelajahi bagi anak. Pengalaman sehari-hari anak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi menjadi pengalaman bermain, sekaligus juga belajar yang bermakna bagi anak. Pada dasarnya, setiap anak berkegiatan, selama itu pula mereka belajar. Jadi apapun kegiatan mereka pasti ada belajarnya di dalam kegiatan tersebut. Oke, next Teh. Lalu bagaimana memanfaatkan lingkungan rumah untuk mengembangkan 6 aspek pengembangan. Agar kegiatan di rumah bersama orang tua dan keluarga lainnya dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara optimal, maka guru harus menyusun rencana pembelajaran yang berisi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dengan memanfaatkan alat dan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Rancangan pembelajaran tersebut setelah selesai disusun, lalu disampaikan kepada parents, kepada orang tua, untuk dilaksanakan bersama anak, atau bisa juga kegiatan tersebut dilaksanakan anak secara mandiri maupun bersama-sama orang tua. Bila secara mandiri, tetap dalam pengawasan orang tua. Jadi kita di kami itu di sekolah kami setiap hari Kamis itu akan berkumpul guru-guru untuk memikirkan kegiatan 1 minggu ke depan. Dengan tetap memperhatikan bahan-bahan yang ada di rumah. Jangan sampai orang tua harus keluar rumah untuk membeli. Jangan sampai bahan tersebut walaupun ada di rumah tapi susah didapat. Jadi banyak aspek-aspek yang harus kita perhatikan agar tetap menjadi pembelajaran yang menarik, tetapi tidak juga merepotkan orang tua untuk mengerjakannya bersama anak, apalagi menjadi beban sehingga orang tua menjadi stres, nanti dampaknya juga ke anak gitu. Oke, next Teh.
Oke, ini adalah beberapa contoh kegiatan pengembangan nilai 6 bidang pengembangan yang sudah kami terapkan di sekolah kami. Jadi kalau untuk pengembangan nilai agama dan moral bisa melalui mewarnai gambar rumah ibadah, membuat peralatan beribadah, membuat tempat ibadah, terus praktek membaca doa. Doanya dimulai dari doa sehari-hari yang memang dilakukan sama anak-anak gitu. Next teh, terus ini pengembangan bahasa. Pengalaman saya ketika anak-anak menulis nama keluarga dari bumbu dapur dari kunyit ini, mereka sangat antusias sekali kayak gitu. Mereka baru tahu bahwa ternyata selain krayon dan color pencil dan pensil warna, ternyata bumbu dapur tuh bisa dibuat untuk menulis, bisa buat untuk mewarna. Malah ada murid saya yang coba, kalau bawang bisa nggak, Miss? Kalau cabai bisa nggak, Miss? Dicoba. Jadi mereka lebih mengeksplor kayak gitu. Dari yang awalnya saya cuma bilang pakai kunyit, ternyata mereka di dapurnya ada banyak lagi, Miss. Ya coba, cuman kita tetap kasih tahu kenapa kunyit bisa jadi berwarna kuning. Kenapa kalau cabai itu pedas, jadi nggak tetap kalau setelah memegangnya harus cuci tangan. Bawang juga. Jadi mereka melatih semuanya kayak gitu. Jadi melatih mereka untuk berani mengeksplor, berani mencoba-coba, berani bereksperimen. Jadi semakin banyak mereka coba, jadi banyak yang mereka tahu. Seperti kata Vygotsky atau Piaget kan, anak belajar, anak menemukan sendiri melalui pengalamannya sendiri. Lalu membaca buku bersama orang tua. Jadi ada gerakan kami 1 minggu tuh orang tua harus membacakan buku untuk anak-anaknya gitu. Kembali bahwa membuat anak cinta buku, bukan cuma bisa baca saja, tapi bukan cepat baca saja, cepat bisa baca, tapi yang paling utama dia cinta buku, gemar membaca kayak gitu. Lalu untuk kognitifnya, seperti gambar ini mengelompokkan peralatan dapur sesuai bentuk, menghitung sesuai jumlah, menyusun pola, konsep terapung dan tenggelam. Yang terapung dan tenggelam ini juga anak-anak seru. Awalnya cuma bumbu dapur saja yang dimasukin dan yang lain. Tapi akhirnya mereka mencoba semua apa yang ada di rumah, yang mana yang tenggelam, yang mana yang terapung. Sekarang malah ada murid saya, ada mamanya kasih voice note, dia sudah bisa menjelaskan kenapa kalau bendanya terapung itu karena beratnya lebih ringan. Jadi mereka tanpa mereka sadarin, tanpa kita kasih konsep begini-begini, mereka menemukan sendiri konsep itu kayak gitu. Kenapa ini tenggelam? Oh, ternyata lebih berat. Malah ada yang sampai bertanya, Miss, kapal kan berat, itu dari besi, kok dia bisa mengapung? Lalu akhirnya kita akhirnya dibuka lagi lebih jauh lagi. Iya, jadi dikenalkan hukum Archimedes, walaupun mungkin mereka belum paham, tapi mereka tahu kenapa kapal yang berat bisa mengapung, karena ada hukum Archimedes yang membuat kapal itu mengapung kayak gitu. Termasuk juga ketika mereka mencoba kapal-kapalan mereka juga ternyata mengapung kan kayak gitu. Menyusun pola ya. Ini untuk fisik motorik kami biasakan setiap Jumat itu anak-anak senam. Jadi senam dari rumah, ibu gurunya senamnya di sekolah lewat Zoom. Jadi kita cari senam kegiatan yang benar-benar bikin semangat, itu dimulai dari gurunya dulu. Kalau gurunya semangat gerakannya, otomatis anak-anaknya juga semangat jadinya. Lalu ada buat masker dari tisu, lalu kemarin ada juga yang kita pakai koordinasi gerakan tangan dan kaki kayak gitu. Jadi kita minta anak-anak, kita kirimkan gambarnya, orang tua tinggal ngeprint, nanti mereka melompat di atas gambar tersebut. Next, ini kegiatan seni. Seni juga tetap kita berusaha agar orang tua tidak perlu membeli lagi. Jadi apa yang ada di rumah, kalau nggak ada kertas origami bisa pakai koran, kalau nggak ada pakai pewarna kue, pokoknya semua yang ada di rumah kita usahain orang tua tidak usah harus keluar rumah ataupun membeli lagi. Jadi jangan sampai membebani, jangan sampai karena alasan tidak ada bahan jadi anaknya tidak belajar gitu. Oke. Nah, ini untuk sosial emosional kita lebih menitik beratkan pada kecakapan hidup sehari-hari seperti kan
seperti memakai baju sendiri, walaupun hasilnya mereka tidak rapi. Ini juga bless, bajunya juga salah ketika ininya terlewat satu kancing, tapi tidak apa-apa, kita melihat lebih kepada prosesnya sebenarnya. Iya, lebih kepada prosesnya, bahwa itu yang lebih kita hargain. Nah, ini salah satu kegiatan favoritnya anak-anak, kegiatan sains. Ya, jadi memang di sekolah kami itu setiap 1 minggu sekali kami melakukan kegiatan sains. Ya, jadi macam-macam sainsnya, tapi tetap kembali lagi harus menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah gitu, karena supaya tidak merepotkan. Intinya itu saja, karena banyak orang tua juga yang masih bekerja di luar, tidak semuanya from home. Jadi kita berusaha untuk meminimalisir kerepotannya mereka kayak gitu. Apalagi kan banyak juga yang anaknya lebih dari satu. Jadi kita berusaha mencari sains guru-guru itu untuk yang ada di rumah saja kita pakai, kita modifikasi kayak gitu. Nah, itu seru sekali, anak-anak sangat senang kayak gitu kan. Anak-anak sangat senang, mereka tertarik, interest kayak gitu kan. Sangat buat kami melihat wajah-wajah mereka yang begitu takjub melihat sains sederhana itu kita sudah senang banget, sudah bangga banget gitu. Oke. Next, Teh. Teh Mimin, next. Sebentar. Ya. Apa gitu. Ini kita bikin Kakak Haura ini perahu tenaga sabun, lalu ada belalai gajah. Belalai gajah ini seru sekali mainnya, tapi harus tetap diperhatikan keselamatan. Jadi balik ke sains, kalau untuk sains kami jadi guru harus melakukan uji coba dulu sebelum nanti alat dan bahannya di-share ke orang tua untuk memastikan bahwa sains yang kita lakukan itu aman untuk anak. Ada trial error-nya ya, Bu? Ya, ada trial error-nya, Bu Yo. Karena sebelum itu di-share, kita coba dulu kayak gitu kan. Kita coba dulu, oh ya ini oke, ini aman. Bisa, anak-anak bisa. Oke, baru lanjut lagi kayak gitu. Nah, dalam PJJ ini pasti kita banyak menggunakan pemanfaatan internet sebagai media, baik untuk media pembelajaran juga, ajang untuk promosi juga. Salah satunya bisa menggunakan e-flyer dan video pembelajaran. Oke. Next, Teh. Oke. Ya, kita pernah belajar ini, aduh saya malu nih memaparkan ini. Teh Sulis, Teh Sulis, Mbak Yu Sulis, saya izin Mbak Yu, kemarin kita sudah belajar Canva ya sama Mbak Yu di Telegram ya, kayak gitu kan. Jadi memang e-flyer banyak digunakan sekarang dengan menggunakan aplikasi Canva, apalagi Canva juga bisa dipakai di HP, jadi kita memanfaatkan HP untuk membuat e-flyer. Sebelum membuat e-flyer, biasanya kita membuat draft dulu sih, draft tentang materi apa yang mau kita pakai, materi apa yang pengen kita sampaikan, supaya ketika dibuat itu jadinya bagus dan menarik. Terus sebaiknya flyer disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. Di sini semua teman-teman sudah hebat banget dalam membuat e-flyer kayak gitu, dalam membuat Canva. Hasil dari belajar Canva kemarin juga saya sharing juga ke teman-teman di sekolah. Jadi sekarang kita sudah ya bisa dibilang sudah terbiasa menggunakan e-flyer tersebut. Oke. Next, Teh. Video pembelajaran. Wah, di sini banyak sekali suhu-suhu yang sudah master untuk bikin video pembelajaran ini, terutama ini Mbak Yu Sulis ini. Ya, izin ya Mbak Yu, saya bikin ini dari hasil chat, hasil diskusi dengan Pak Karul, dengan teman-teman yang hebat, dengan Bu Reni Linggau. Beliau lagi dalam perjalanan ke Palembang, jadi nggak bisa join kayak gitu kan. Jadi kayaknya sempat masuk, Bu Reni, sempat masuk kayaknya. Masuk terus karena mungkin lagi di jalan Bu Yo, jadi sinyalnya hilang kayak gitu kan. Oke, jadi
yang harus diperhatikan saat membuat video pembelajaran itu ya harus terkait dengan rencana pembelajaran, terus memuat tutorial yang membutuhkan contoh. Jadi ketika di sekolah kami, ketika kami share tentang kegiatan yang harus dilakukan oleh anak dan orang tua, kalau dulu sebelum kita mengenal video pembelajaran pakai KineMaster ataupun pakai film Morago, kami cuma secara manual saja, secara HP manual yang dikirim. Nah, sekarang kita udah coba mulai pakai KineMaster dan itu ternyata orang tua juga tertarik, orang tua juga seru ngelihatnya, malah mereka juga pengen diajarin juga kayak gitu kan. Jadi video pembelajaran itu berkaitan dengan indera penglihatan dan pendengaran, sehingga dapat mengefektifkan kemampuan alat indera anak. Dan anak juga akan lebih mudah menangkap sebuah materi pelajaran melalui video pelajaran tersebut. Tujuannya untuk apa sih video pembelajaran itu kita sharing? Adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif dengan memberikan stimulus berupa gambar bergerak dan suara, serta menyampaikan pesan-pesan untuk mempengaruhi sikap dan emosionalnya anak. Oke, next teh. Ini adalah tips online learning hasil dari kami guru-guru TK Paramon selama melakukan BDR. Jadi pada dasarnya tuh hindarin membuat tugas atau kegiatan yang tidak memahami kondisi anak maupun orang tua. Jadi kembali lagi kita harus belajar, seperti yang saya bilang, orang tua, guru, dan anak pun sampai sekarang masih juga beradaptasi dengan sistem pembelajaran online seperti ini, kayak gitu. Jadi kita berusaha, apalagi makin kesini kan orang tua juga kadang-kadang juga merasa jenuh mengajarin anaknya. Jadi kita harus membuat kegiatan yang fun tidak hanya untuk si anak, tetapi funnya juga untuk orang tua. Lalu membuat panduan kegiatan yang rinci namun tidak mendikte, seperti dengan video pembelajaran tadi. Jadi orang tua juga asik menontonnya, apalagi kalau kita pakai animasi-animasi kayak pakai KineMaster kan mereka jadinya ikut belajar juga. Nah, lalu yang ketiga, memastikan anak mendapat pengalaman belajar yang bermakna, menantang dan sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan. Balik lagi tetap dengan ketersediaan alat dan sumber belajar di rumah. Lalu, nah ini mendorong kolaborasi. Jadi komunikasi itu harus terjalin dengan hangat, dengan baik, dengan jelas antara orang tua dengan guru. Jadi orang tua juga bisa memahami bahwa guru juga dituntut punya tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran meskipun secara daring, tetapi juga orang tua juga punya kewajiban yang sama untuk mendampingin anaknya kayak gitu kan. Jadi untuk pembelajaran seperti ini kami biasanya menggunakan Zoom. Teh tolong balik ke slide sebelumnya Teh. Ya. Kami menggunakan Zoom, tapi bagi orang tua yang bekerja yang anaknya tidak bisa ditemanin atau sama pengasuh atau nenek, maka kami memfasilitasi orang tua untuk melalui video call, itu pun dengan janji dulu kapan orang tuanya sudah bisa menemaninya. Lalu memberikan umpan balik, tadi ada memberikan umpan balik terhadap tugas itu, biasanya kan orang tua akan memberikan foto-foto ataupun video hasil kegiatannya. Nah, di kami 1 bulan sekali, foto-foto tersebut kami jadikan digital portofolio dan kami kembalikan lagi ke orang tua. Nah, orang tua sangat respect sekali, sangat senang sekali karena dalam bentuk digital portofolio itu mereka bisa mengupload hasilnya anaknya tersebut ke sosmed. Berarti kan itu bisa juga jadi promosi buat sekolah kita juga kayak gitu kan, dengan digital portofolio tersebut. Orang tua jadi merasa bahwa foto-foto dan video yang mereka kirim ke kita itu kita sangat menghargai, kita sangat terbantu untuk membuat penilaian kita, dan sebagai reward-nya
reward-nya kepada orang tua yang sudah meluangkan waktu untuk mendokumentasikan kegiatan belajar anak di rumah, kami kembalikan kepada orang tua dalam bentuk digital portofolio yang kami share lewat WA grup atau Japri jadinya. Nah, setelah itu mereka akan mempostingnya kembali di sosmed mereka. Jadi bisa seperti yang saya bilang tadi, bisa menjadi salah satu trik kita untuk mempromosikan sekolah kita, bahwa sekolah kita itu eksis loh, walaupun dari jauh seperti ini. Oke. Jadi, teman-teman, pada dasarnya apapun kegiatan belajar anak harus dapat mencapai atau menstimulus kompetensi yang perlu dimiliki anak, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu harus mendukung pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan, sehingga mampu mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dan yang paling penting adalah penting juga untuk mengarahkan orang tua dalam menyiapkan alat dan bahan main yang diperlukan disesuaikan dengan kondisi setiap orang tua di rumah. Ya, seperti itu teman-teman yang bisa saya share untuk teman-teman pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat, semoga bisa ada pembelajaran sedikit yang bisa teman-teman pakai dan bisa diaplikasikan di sekolahnya teman-teman. Oke. Saya kembalikan ke Bu Yo. Terima kasih Bu Yo. Ya, terima kasih sekali Bu Resi, narasumber yang luar biasa. Materinya singkat tapi padat ya. Dan kita rasanya bisa menerimanya, bisa memahaminya dengan cukup baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita berikan beberapa pertanyaan dulu ini untuk Bu Vini, untuk mau 1 atau 2 sesi ya Bu Vini? Ya, kondisional aja sih Bu Yohana. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Iya. Sepertinya sih kalau melihat ke kolom chat sudah ada ya dari Budina Fajriah. Di mana saya belum menemukan. Oh, ada, udah tersenyum dengan manis. Bukankah tadi sudah disebut sama Bu Resi juga ini, Budina? Iya ya? Partner. Iya. Soulmate. Ya. Saya bacakan atau Budina sendiri yang ingin langsung menanyakan? Boleh, apa aja boleh, Bu Yohana. Nah, karena udah mikrofonnya udah on, silakan Bu Dina. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama. Menarik sekali ini materinya Bu Resi ya. Jadi saya langsung punya pertanyaan itu karena kutemukan ilmu di rumah ya. Luar biasa bagaimana caranya anak itu kembali ke hakikatnya bahwa belajar itu adanya di rumah dari orang tua sebagai guru utama. Nah, tapi selama masa BDR ini kan kebanyakan orang tua itu lama-lama jadi bosan ya. Aduh, nggak mau lagi ngirim tugas dengan berbagai macam alasan, dengan alasan adiknya lah, pekerjaannya, macam-macam. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bu Resi itu, bagaimana caranya agar orang tua itu bisa terus semangat melakukan kegiatan selama BDR di rumah, biar anak-anak itu benar-benar bisa menemukan ilmunya yang ada di rumah yang seharusnya. Itu saja, terima kasih banyak Bu Resi, Bu Yohana. Terima kasih Bu Dina. Pertanyaannya juga luar biasa, dari orang-orang yang luar biasa. Sementara di chat baru 1 pertanyaan itu, atau ada mungkin kita semua hari ini ibu bunda semua ya, nggak ada. Saya boleh bertanya? Oh, ya ampun, boleh banget Bu Mimin. Kalau nggak boleh gawat, langsung Zoom-nya ditutup semua ini. Ya, silakan. Saya sedikit sering juga ya. Mohon maaf, tidak apa-apa. Saya Bu Vini izin. Porongan.
tanggung dibilang borongan doa, itu borongan itu Iya, ucapan tuh itu kan. doa ya. Ya, soal trader. Bonus lah, Iya. bonus. Bonus. Mohon maaf, biasanya saya nggak full mengikuti BBE gitu kan ya. Untuk tanya jawab biasanya saya udah live, tapi alhamdulillah saya jadwal saya hari ini bisa digeser jadi bisa ngikutin sampai tuntas insya Allah. Ya, luar biasa sekali, menarik sekali dari tema sampai penjelasannya dan runut sekali, keren, luar biasa ya. Pokoknya kalau ke anak-anak itu rewardnya bintang ya. Yang paling dekat kasih bintangnya 5. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Desi yang sangat menginspirasi sekali buat saya pribadi khususnya, ya umumnya untuk semoga semuanya juga menambah kekuatan energi positif untuk jauh lebih baik lagi, jauh lebih semangat lagi untuk mendampingi anak-anak BDR di lembaganya masing-masing ya. Menarik sekali dengan penjelasan yang dikupas, yang dikuliti tuh, sama Bu Desi barusan ya. Saya jadi penasaran, ingin bertanya gitu, apa boleh tidak kita memberikan reward grant-nya ya dengan pendampingan anak sama orang tua di dunia maya, di online daring ini gitu kan. Biasanya seperti gini ya, biasanya kan ada semacam penampilan-penampilan ya di tema-tema tertentu begitu ya, biasanya begitu kalau misalnya di tatap muka begitu ya. Nah, berhubung dengan darurat ini kita agak kesulitan juga ya untuk menggali potensi, menggali bakat-bakat anak itu di tema-tema tertentu itu begitu. Nah, kita ada enggak dan tepat tidak gitu. Kalau misalnya kita sebagai guru atau di lembaganya masing-masing membuka kesempatan untuk orang tua dan anaknya ya selama mendampingi BDR ini memberikan reward grant-nya gitu kepada kepada orang tua tersebut. Itu sajalah, udah kegambar ya. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Bu Mimin. 2 pertanyaan mau dijawab langsung oleh Ibu Resi, baru Boleh? kita menuju ke Iya. sesi pertanyaan yang berikutnya. Oke, iya. Oke, Boleh, silakan Bu Bu Yo. Resi. Oke. Terima kasih Bu Dina, guru saya. Jadinya guru bertanya ke murid. Haduh. Ini salah satu sahabat terbaik saya, tempat saya sharing juga, tempat saya bertanya. Kalau ada apa-apa, ada curhat apa, balik lagi curhatnya ke teman-teman terbaik, pemberi semangat, salah satu multivitamin saya ketika lagi galau dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan Bu Dina, iya, bagaimana membuat orang tua tetap semangat? Sama Bu, ya. Kalau di kami setiap awal bulan kami itu mengadakan namanya parenting. Parenting itu kami adakan di awal bulan, sekaligus juga kami menjabarkan secara umum program-program kegiatan apa yang akan kita lakukan selama 1 bulan ini. Lalu di parenting itu juga kami memberikan semacam reward sertifikat orang tua terbaik kayak gitu kepada mereka yang terus terus update, terus stabil untuk mendukung pembelajaran anak. Dan satu lagi yang bikin orang tua semangat seperti yang tadi saya bilang dengan digital portofolio Bu Dina. Digital portofolio, jadi hasil-hasil karya anak mereka kami bikinkan video dalam bentuk video, lalu kami kembalikan kepada orang tua. Dan itu ternyata sangat membuat orang tua bersemangat karena mereka tahu hasil dokumentasi mereka itu bukan cuman nangkring di drive-nya Miss-nya aja, tetapi juga ternyata bisa dijadiin semacam status WA mereka, status IG story-nya mereka. Jadi ada satu kebanggaan sendiri buat mereka ketika kita bikinin dalam bentuk video dan kita share lagi. Dan mereka pasti langsung share ke medsos mereka juga. Nah, jadi
itu juga membuat orang tua yang ada beberapa orang tua yang tadinya asal-asalan saja atau malah dengan alasan nggak sempet Miss mendokumentasikan, kan dia nggak dapat videonya berarti karena paling Missnya melaporkan melalui dalam bentuk PDF kata-kata saja. Jadi di dalam video itu setiap ada bidang pengembangan kita berikan juga kata-katanya Bu Din. Jadi selain foto nanti kalau ada waktu saya share contoh digital portofolionya kita. Jadi ada kata-kata, ada gambarnya mereka, ada juga komen dari kita juga. Jadi orang tua itu merasa lebih bersemangat, merasa bahwa nggak sia-sia kok motohin mereka, dokumentasiin, nemenin mereka. Ternyata itu sangat dihargain sama Miss-nya. Dan kita juga dengan adanya juga reward sertifikat orang tua hebat juga membuat mereka jadi merasa dihargai sebagai partner kayak gitu. Demikian Bu Dina, bukan tips ya, itu yang sudah kami lakukan di Paramount selama ini gitu, dan itu alhamdulillah berhasil berhasil untuk kami jalani selama ini. Walaupun juga tidak 100%, artinya tetap juga ada orang tua yang mungkin karena kesibukan mereka juga belum bisa mendukung, belum bisa mensupport anaknya untuk belajar kayak gitu ada. Jadi kalau kami malah fokus kepada orang tua yang respect orang tua yang menghargai dan mendokumentasikan daripada kami memikirkan orang tua yang tidak mengirimkan kayak gitu. Jadi kami menjaga semangat orang tua yang sudah sedemikian semangatnya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan bagi orang tua yang belum termotivasi untuk membantu anaknya belajar, kita menggunakan treatment yang lain mungkin secara personal kayak gitu. Tapi juga tetap kembali kepada kesadaran orang tuanya masing-masing Bu Dina, tetap kembali kepada pribadinya mereka. Karena ada juga yang bilang capek Miss, udah pulang kerja masih kayak gini. Ya kita menghargain itu kayak gitu. Apapun itu kita tetap menghargai karena ya seperti anak-anak, orang tua juga unik dan banyak macamnya kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Dina. Oke, pertanyaan Teh Mimin, kami kemarin pada saat bulan Agustus itu pertama kali kami mencoba meminta orang tua berkolaborasi dengan anaknya. Apapun itu apapun yang mau mereka tampilkan, mereka kirimkan dalam bentuk video. Nanti videonya itu di-share ke medsosnya Paramount. Nah, nanti yang nilai juga tim marketingnya Paramount. Nanti siapa yang paling bagus itu dapat hadiah free SPP 2 bulan Bu Mimin. Ya, Wah, jadi lumayan banget itu. lumayan banget, iya. Jadi itu salah satu cara kami untuk membuat anak-anak perform, istilahnya kayak gitu. Jadi performnya itu anak dan orang tua atau anak sendiri juga. Performnya kami nggak minta banyak-banyak. Ada yang baca puisi, ada yang nyanyinya ada yang bercerita, ada yang bisa storytelling dengan versi mereka sendiri kayak gitu. Jadi unjuk bakat lah istilahnya kayak gitu. Tapi kan yang namanya emak-emak tuh kan senang kalau dapat hadiah gitu kan. Makanya hadiahnya itu biar hadiahnya itu tetap kita kembalikan untuk anak-anak juga, artinya free SPP kayak gitu. Dan itu jadi ajang mereka untuk unjuk boleh lah kayak gitu. Karena memang mengingat keterbatasan tempat waktu seperti ini, jadi mereka juga butuh wadah sebenarnya untuk perform, karena anak-anak itu banyak bisanya sekarang kayak gitu. Nah, dengan adanya lomba, kami bilangnya tuh lomba virtual kayak gitu. Jadi kayak gitu itu memberikan kesempatan buat mereka untuk perform untuk menunjukkan bakatnya mereka yang selama ini sebenarnya terpendam, sudah ada, dan berkat ada media seperti itu mereka jadinya lebih bisa memamerkan lah istilahnya, memperformkan penampilan mereka. Oke, demikian Teh Mimin, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya kayak gitu. Sharing lah intinya. Kayak gitu. Ya,
sudah terpuaskan? Oh, udah dijempolin nama Bu Mimin juga ya. Jadi sepertinya udah terpuaskan Bu Dina dan Bu Mimin ya dengan jawabannya Bu Resi. Selanjutnya sudah ada duduk di teras ini menanti ingin bertanya juga Bu Resi. Ada Bunda Amel, Bun, silakan mikrofonnya. Hadir. Hai Kak Amel. Kak ini ya, nggak buka slide ya. Silakan. Terima kasih Bu Risti. Saya senang setiap pekan pencerahannya beda-beda ya. Kalau bisa begini terus, jadi kita sehat terus otaknya ya. Semua kita sudah jalani. Ya digital portfolio, ya nurunin SPP, ya macam lah Bu Resi, semua yang udah Bu Resi bilang udah. Mungkin saya salahnya karena saya duduk di dusun, di kecamatan ini ya. Nah ini dia, kita penting nih bincang-bincang santai kayak gini. Bu Dina dengan saya itu 8 jam, Bu Dina lebih maju lah provinsi, saya di kecamatan, di dusun, di bawah gunung. Nah ada satu yang saya pikirkan adalah, pada saat kita mulai kegiatan BDR ini, kita tidak dibekalin macam-macam secara juknis, secara teknis. Pada konsep 5MPJJ itu, memanusiakan hubungan itu memang benar-benar step dari awal kita harus mencari informasi dulu kepada orang tua. Dan itu sudah kita lakukan juga, mematangkan konsep. Terus itu sebuah upaya kita. Ya itu saya bilang Bu Jo, Bu Resi, apakah karena saya duduk di kabupaten, di kecamatannya lagi. Nah, saya udah mati gaya, udah hampir stres deh ini udah dibilang ya. Karena apa? Dari 100 sekian orang tua, paling yang eksis 5 ya. Yang bisa itu pun nunggu hari Sabtu Minggu yang bekerja gitu, yang dia akan ekspor semua kegiatan dia hanya 2 hari. Saya ingin bertanya ya, kemungkinan ini mempengaruhi sebuah potensi kecerdasan anak. Karena orang tua yang di rumah, sementara aku temukan ilmu itu di rumah. Sementara kondisi hari ini saya curhat masalah saya. Kondisi hari ini, sedangkan di rumah dia tidak mendapatkan seperti yang dialami teman-teman ya. Saya melihat Bu Resi di Palembang ya, ibu kota provinsi ya mungkin ya. Iya, alhamdulillah. Saya di kota. Di rumah aja dia nggak dapatkan karena orang tua tidak bisa mendampingi. Apalagi yang harus kita lakukan gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya semualah udah kita lakukan, semua guru-guru udah membuat flyer, digital portfolio, apa segala macam, kunjungan home visit. Mereka intinya maunya hanya menyerahkan saja kepada guru. Itulah dia. Itu apakah ini masalah saya atau masalah teman-teman saya nggak tahu. Hanya saja satu hal terpenting adalah saya hanya berdoa mudah-mudahan cepat November ini bisa kami pegang anak. Solusi kami terakhir adalah akan memanggil anak, 1 jam 5 anak. Orang tua di sini hanya mau dipegang guru. Itulah masa sementara kita tidak boleh gitu kan. Kalau saya boleh tanya ya, apakah dengan tidak menemukan ilmu di rumah, apakah meningkatkan potensi dan kecerdasan anak itu bisa dengan kondisi seperti ini gitu loh. Itu Bu Resi ya. Terima kasih Bu Resi. Iya, sama-sama Kak. Mudah-mudahan saya bisa tercerahkan gitu. Gimana ya? Bisa, kudu bisa. Bunda Amel mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, kacamata yang berbeda. Karena memang tantangannya pasti berbeda. Indonesia yang sangat kaya ini, ada yang di dekat pantai, ada yang di kaki gunung, ada yang di kota, di desa, pasti juga beda nih. Beda, Bu. Tingkat pemahaman orang tuanya. Dia benar sekali. Mereka jualan tiap hari pakai HP, update status, ngebaca read pesan di WA grup kelas nggak bisa untuk melakukan. Ngapain sih SMS ngapain sampai gitu-gitu? Kenapa nggak masuk aja? Jadi itulah dia. Nih tantangan tersebut kita bisa terbuka gitu. Itulah. Jadi ada lagi pertanyaan kedua atau mungkin di chat sepertinya pujian-pujian semua bertaburan Bu Resi. Amin, amin, amin. Jika tidak ada, Bu Yo. Oh ya, Ibu Zuraida.
Ibu Ida. Oke. Iya, Ya, betul Bu Ida. silakan Bu Ida. Terima kasih Bu Yu. Cuma sedikit menambahi, barangkali tadi kendalanya Bu Amel, sebetulnya kalau memang seperti Bu Resi, itu sebetulnya sekolah kita tidak berjauhan ya, karena memang kita di ibu kota provinsi, namun kendala yang dihadapi oleh Ibu Amel itu sebetulnya sudah mulai dirasakan semuanya. Semuanya sudah mulai merasakan, jadi memang betul. Sendiri ya Bu. Kenapa? Saya sendiri ya. Enggak, ternyata betul. Jadi begini, kalau sekolahnya di tempat Ibu Resi, itu memang sudah sangat, kalau kami sangat mengetahui, itu jadi memang anak-anaknya menengah ke atas. Dan memang support dari guru-gurunya, demikian juga dari sekolahnya itu sangat luar biasa. Namun kalau kendala kebanyakan sekolah-sekolah di tempat kita, itu sama yang sudah dialami oleh Ibu Amel juga. Jadi kita sudah mulai ada penurunan di mana guru juga manusia ya Bu ya. Dan ternyata guru taman kanak-kanak itu lebih luar biasa loh. Kenapa? Karena kita bersebelahan dengan sekolah dasar dan yang lain-lainnya mereka malah tidak seperti kita. Kalau kita kan semua sudah kita gali. Seperti kita ada acara, kegiatan, baik itu BBE seperti ini, itu banyak sekali membuat kita itu berlomba. Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan anak, kemudian bagaimana kita menjalankan tugas kita biar maksimal, itu ternyata memang tidak bisa. Mereka memang butuh kita. Sepertinya kita memang harus hadir di tengah mereka dan orang tua hanya mau kita yang meneruskan, yang istilahnya memang menjalankan tugas untuk anak-anak mereka. Jadi nggak usah kecewa, Bu Amel. Mungkin yang kita temukan ilmu di rumah, jadi Bu Ida ini sharing ya sebetulnya, karena memang sudah Bu Ida alami juga. Ini kebetulan karena Bu Ida ini kan kepala TIKA. Jadi dengan 13 rombel itu, semua sudah kita lakukan, ternyata permintaannya juga masih harus tatap muka lah Bu, bagaimanapun caranya. Itu. Iya, masih begitu juga ujung-ujungnya. Tapi alhamdulillah kita masih berusaha untuk tetap berada pada koridor kita, bahwa anak itu belajar melalui proses itu yang paling baik, dan kita temukan ilmu-ilmu itu di rumah. Betul ya Bu Resi? Jadi kadang semua yang dapat Bu Resi berikan pada sore hari ini juga pencerahan sekali. Ada juga yang Bu Ida nggak terpikir, ternyata Bu Resi sudah terpikir ini duluan. Jadi terima kasih untuk ilmunya, mungkin hanya sharing ya Bu Amelia untuk bersama-sama. Iya Bu Ida. Iya begitu saja mungkinnya Bu Yo, Bu Resi, dan Bu Mimin juga, semua panitia, terima kasih nih, teruskan saja ini kegiatan seperti ini, alhamdulillah menambah wawasan betul. Jadi itu saja, ini bukan pertanyaan ya Bu Resi ya, bukan pertanyaan. Iya, tapi Bu Ida bangga punya Ibu Resi di instruktur nasionalnya Palembang. Alhamdulillah. Terima kasih, mungkin itu saja Ibu Yu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ida, luar biasa, 13 rombel. Wow, gitu ya. Kayak yang punya di masa pandemi gini ya Bu Yo ya. Iya. Di masa pandemi kayak gini ya, iya. Punya 4 aja udah puyeng banget. Iya. Itu emang luar biasa hari ini. 13 rombel keren. Hari ini. Bahkan satu yang keren Bu Resi, Bu Yo, mantap. Bu Sulis. Saya nyimak terus loh. Hai Mbak Yu. Makasih Bu Sulis. Makasih. Ya, sampai yayasannya tadi mau gitu ya menggratiskan biaya SPP anak gitu untuk reward kepada orang tua, bentuk penghargaannya kepada yang aktif, itu menurut saya sih sudah kerjasama yang baik sekali antara kita yang di lapangan gitu ya dengan yayasan yang biasanya sih kebanyakan duduk aja gitu kan ya. Pindahin anaknya sekolah ke sekolah Bu Resi. Betul. Itu satu hal yang di sekolah, di lembaga saya juga cukup sulit itu bernegosiasi dengan yayasan. Kalau saya gratisin 2 bulan nggak bisa bayar gaji guru. Ya, kadang-kadang ya dilema, ada mungkin ada pengalaman dari yang lain yang mungkin tidak belum tentu juga bisa diterapkan, tapi hari ini kita dapat banyak sekali ya. Luar biasa Bu Resi, digital portfolio juga berguna dari ilmu
belajarnya dari P4TK PLB juga Iya, gitu. betul, betul. Ya di awal masa pandemi gitu, kami juga melaksanakan di sekolah dan memang orang tua cukup wow gitu ya, atau Iya, ternyata mereka bisa gitu terharu loh, jadinya bisa Yo dibuat melihat hasil begini digital gitu ya. portalnya anak-anak. Iya. Iya, mendampingi dengan rapornya gitu kan ya, luar biasa. Kita masih punya waktu berapa? Oh udah, kalau di saya udah 3:08 ya Bu Vini. Iya, mungkin yang tadi yang Bunda Amel bisa Bunda ditanggapi Amel? dulu sama Bu Resi Oh mungkin. Bu Resi, iya, Iya. Bu Resi, silakan. Iya Kak Amel. Jadi memang yang paling sulit adalah bagaimana merubah mindset seseorang. Ketika seseorang itu sudah beranggapan bahwa tugas mengajar adalah tugasnya guru, orang tua itu nggak mau peduli bagaimana caranya. Tapi yang saya pelajarin selama masa pandemik seperti ini, bahwa belajar bisa dari mana saja, bisa kapan saja, bisa dengan siapa saja. Tuh. Jadi kami berusaha untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Ketika tadi Kak Amel bilang dari sekian banyak cuman ada 5 yang mengikuti pembelajaran dengan baik. Coba sekarang kita mengambil pendekatan dari hati ke hati dengan orang tua. Jadi ketika menangkan hatinya, kalau saya suka bilang sama guru-guru, menangkan hatinya orang tua. Ketika orang tua sudah dipegang hatinya, maka dia akan bisa dikatakan loyal kepada kita. Bagaimana caranya? Mungkin mohon maaf, mohon izin, mungkin komunikasinya harus lebih intens lagi ini Kak Amel. Tidak bermaksud mengajarin, tapi mungkin komunikasinya dari kalau di grup tidak ada respon, mungkin bisa melalui japri Kak Amel, bisa dijapriin kayak gitu satu-satu. Jadi pendekatan emosionalnya yang kita pegang, bagaimana membangun kedekatan emosional antara guru dan orang tua. Jadi orang tua juga mengerti kesulitan guru dan guru juga memahami keterbatasan orang tua untuk mengajarin anaknya, sehingga terjadilah sinergi yang baik sebagai partner antara guru dan orang tua. Seperti itu. Jadi, demikian Kak Amel yang bisa saya sharing sama Kak Amel, mengingat ya seperti saya bilang tadi, sulitnya merubah mindset seseorang. Jadi kita kenakan di hatinya, pendekatannya dari pendekatan hati kayak gitu, supaya mereka juga bisa memahami kita dan kita juga memahami keterbatasannya mereka. Toh kita maupun orang tua, goals-nya, tujuannya adalah memberikan yang terbaik untuk anak. Kayak gitu kan. Orang tua mungkin percaya bahwa anak ini bisanya belajar cuman sama miss-nya. Iya, betul. Tuh. Tetapi juga kita juga memahami dengan keterbatasan seperti ini, kita tidak bisa tatap muka, bukannya kita tidak mau, tapi memang kita tidak diperbolehkan untuk tatap muka sama anak-anak. Jadi kita harus juga menyadarkan orang tua bahwa saat ini bukannya gurunya bukan guru yang tidak mau, tapi memang keadaan kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan anak. Jadi gini aja Kak, 5 yang concern ke pelajaran, kita pegang yang 5 itu aja. Kita buat nanti, saya percaya dengan 5 ini kalau mereka tuh sudah puas, dalam artinya mereka tuh sudah yakin bahwa bisa dijadiin PJJ, promosi dari mulut ke mulut itu lebih cepat. Jadi ketika orang tuh justru kita jadikan nih 5 orang ini agentnya kita, agent of change-nya kita. Jadi kita memperdayakan 5 orang tua ini yang care, yang peduli pada pelajaran anaknya dari jauh ini, untuk mengedukasi orang tua yang belum termotivasi untuk membantu mendampingi anaknya belajar di rumah. Seperti itu Kak Amel. Siap, insya Allah. Terima kasih ya. Semangat Kak Amel. Bismillah. Bisa, pasti bisa Bunda Amel. Bisa, insya Allah. Saya jadi sebenarnya gini, saya sebenarnya bukan bisa dalam tanda kutip apa ya. Kita kan memiliki SDM yang mungkin belum terbiasa untuk melakukan hal ini ya. Ini akan saya follow up lagi. Terima kasih ya, Bu Yo, Bu Resi, Bu Ida, dan teman-teman
semua insya Allah menjadi Amin. langkah baru untuk dilakukan trik selanjutnya ini. Zoom tapi kecil. Tadi Oke. Kita masih punya satu pertanyaan lagi, Ibu Resi, Enak di kolom chat. ini bincang-bincang Ada. narasumber. Ada dari Bu Susi Yenita. Ya. Iya, Bu Susi mau Boleh. menyampaikan sendiri langsung, silakan Bu Susi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini materi yang sangat menarik ya, sangat mengena sekali buat kita yang betul-betul di kondisi memang dibutuhkan sama kita sebagai pendidik. Bunda, saya boleh kita sharing di sini ya, sama dengan Bunda Amel, banyak di lapangan yang kita temukan karena kondisi daerah yang berbeda. Ternyata setelah dari sekian trik yang kita coba untuk menangani permasalahan yang ada di lapangan, ada beberapa wali murid yang itu sama murid sama anaknya mogok full gitu ya, mogok full, tidak mengirim tugas sama sekali. Bahkan pada saat kita pada saat kondisi kemarin sampai sudah zona kuning, terus kembali ke oranye, kembali ke merah, kita pernah mengadakan kelompok-kelompok kecil supaya anak itu bisa hadir, bisa mendapatkan sendiri ilmu dari gurunya. Mereka tidak bisa hadir. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memberi asesmen atau penilaian kepada anak, karena ini sudah menjelang penerimaan rapot ya, sebentar lagi. Apa yang akan kita isikan di rapot mereka, sedangkan mereka kita belum punya bekal sama sekali, terutama untuk kelompok A yang kita belum kenal sama sekali dengan mereka gitu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Susi. Silakan, sepertinya langsung Bu Resi bisa ditanggapi. Pertanyaan luar biasa sekali. Terima kasih Bu Susi Yenita. Salam kenal Bunda. Iya, salam kenal dari Palembang. Saya Bunda dari mana? Bukit Tinggi aslinya. Oh iya. Padang. Padang. Oke. Terima kasih Bunda Susi. Penilaian ya Bun ya. Iya, itu juga menjadi momok PR kami ya. ketika awal-awal pandemi kemarin, kan itu bulan Maret. Lalu kita harus mengisi penilaian pada saat bulan Juni. Ceritanya itu kan begitu. Iya. Kayak gitu. Sedangkan kita baru pertama kalinya ya betul, kita belum dapat bekal apa-apa untuk yang kelompok A ini Bun. Iya, apa yang murid baru. Murid baru, betul. Kalau saya sih lebih kepada penilaian prosesnya mereka sih Bun. Kami kalau untuk kelas A, terutama untuk murid 6 yang baru aspeknya yang itu loh Bunda, maksudnya saya. belum, penilaian ya, 6 Bun, aspeknya kan itu. Begini, kendala kita adalah kita tidak bisa bertemu langsung dengan mereka, sehingga kita juga belum bisa optimal menstimulus 6 bidang perkembangan tersebut. Iya. Jadi kita pun hanya bisa memberikan penilaian mereka. Penilaian mereka hanya berdasarkan foto ataupun video yang dikirimkan kepada orang kepada kita. Seperti itu bagaimana caranya kita untuk sementara ini yang kami lakukan di Paramount adalah bagaimana menilainya dari video maupun dari foto yang mereka kasihkan. Nah, lalu bagaimana caranya kami melakukan penilaian? Kami sebenarnya lebih fokus kepada prosesnya saja, Bun. Jadi kami tidak fokus kepada ketuntasan kurikulumnya, kayak gitu. Karena ya sangat sulit kalau kita mau menyamakan ketuntasan kurikulum pada saat kita tatap muka juga dengan pada saat kita pembelajaran jarak jauh dengan segala keterbatasannya seperti ini, kayak gitu kan. Jadi kami lebih banyak menggunakan penilaiannya itu jadi tidak satu-satu kalau kami menilainya ya Bunda, 6 bidang aspek perkembangan itu kami menilai anak itu rata-rata ya, global ya, secara rata-rata ya, secara global gitu, seperti itu saja. Kebenaran kan kami juga banyak menggunakan Zoom. Nah, pada saat Zoom itu kan kami
interaksi sama anak. Jadi sedikit banyaknya kita sudah bisa mendapat gambaran bagaimana pencapaiannya mereka. Lalu kalau kami rasa kami kurang dengan Zoom, kami akan melakukan video call dengan mereka, Bun, dengan waktu yang telah disepakati oleh orang tua. Itu juga akan membantu kami untuk membuat penilaian jadi tidak berdasarkan angan-angan saja. Dengan video call, kami tahu batas mana kemampuan si anak tersebut. Tentu saja memang video call itu bisa dilakukan dengan perjanjian kepada orang tua, terutama bagi orang tua yang bekerja. Jadi memastikan saja, Bun, video call maupun Zoom itu memastikan bahwa ketika kita membuat penilaian itu benar loh, si A yang kita maksudkan tuh memang batas kemampuannya, capaian perkembangannya sudah sampai di sini, kayak gitu. Seperti itu sementara ini yang kami lakukan di sekolah kami. Seperti itu, Bu Susi. Ya, Bunda. Insya Allah kalau untuk kita berusaha semaksimal mungkin kepada wali murid termasuk dengan video call ya, Bunda. Iya. Yang masalahnya itu tidak ada sama sekali feedback sama sekali dari wali murid ya, walaupun di video call. Akhirnya saya memutuskan saya bikin asesmen sendiri lembaran, kita kirimkan ke orang tuanya untuk penilaian sosem sama namanya pembiasaan sehari-hari. Kita bikin list biar mereka checklist melaksanakan atau enggak. Jadi saya cuma bisa mengambil 2 aspek itu, penilaian dari itu. Nah, kendala di lapangan itu kan memang seperti itu. Mungkin HP-nya bergantian dengan kakaknya, orang tuanya bekerja dan segala macamnya, berbagai macam alasan. Jadi kalau seperti itu yang Bunda sampaikan mungkin bisa menjadi masukan bagi kami di sini. Jadi penilaian secara global insya Allah bisa saya sampaikan nanti ke teman-teman ya, karena agak bingung juga nih untuk persiapan rapotan besok ini bagaimana. Ada sekitar 3 anak yang tidak sama sekali ada kegiatannya. Terima kasih, Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama seperti beberapa anak yang special need di sekolah kami, kami mengadakan home visit setiap hari Sabtu atau hari Minggu ke sana ke orang tuanya. Tapi home visit yang kami lakukan itu juga melalui protokol kesehatan. Karena terus terang saja untuk special need kan tidak bisa melalui Zoom atau melalui WA. Jadi kami kebijakan dari yayasan kami memperbolehkan kami untuk home visit untuk beberapa anak yang berkebutuhan. Itu pun ketika kami melakukan home visit juga kami lebih banyak lebih mendekatkan antara kami dengan orang tua. Jadi kami tidak menuntut orang tua, menuntut si anak juga untuk mencapai capaian kurikulum tidak, tapi kami lebih mendekatkan emosional antara si anak dengan dengan kami gurunya terutama, sehingga nanti pada saat tatap muka sudah terjalin interaksi yang kuat antara kami dengan anak-anak yang special need tersebut. Jadi khusus untuk special need kami datangkan, kami home visit, itu pun tidak belajar, kami cuman sosialisasi, cuman komunikasi, cuman ngobrol-ngobrol, cuman main-main. Itu pun awal-awalnya juga tidak langsung bisa berkomunikasi baik dengan mereka karena anak-anak tersebut kan butuh adaptasi yang lebih lama kayak gitu. Terus semoga bisa membantu dan menginspirasi. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Resi. Sebenarnya intinya sih anak-anak sebenarnya butuh sentuhan dari gurunya sih sebenarnya. Ya, betul memang. Betul. Dan guru pun sebenarnya juga merasa hampa. Kayak saya ke sekolahan kami setiap hari kami tetap datang ke sekolah. Itu hampa sekali ya. Biasanya rame dengan teriakan, dengan celotehan anak-anak. Ini seperti ngomong karena mereka aja sudah kami jadi habit bagi kita sehari-hari, Bunda. Saking sepinya sekolah itu kayak gitu kan. Jadi di sini saya baru ngerasa aduh ternyata memang guru tanpa murid itu tidak bisa berarti apa-apa kayak gitu kan. Ternyata teknologi juga tetap tidak bisa menggantikan sentuhan emosional kita. Iya kayak gitu. Seaktif apapun kita di video call, di Zoom, seintraktif apapun, mereka masih tetap membutuhkan sentuhan emosional. Karena ketika kita mengajar dari hati, insya Allah anak-anak juga lebih dekat dan lebih ilmunya lebih tersampaikan, insya Allah. Iya. Terima kasih Bunda. Terima kasih sharingnya. Sama-sama Bunda. Ya, sudah ini ya Bu Susi ya. Mungkin saya izin sharing sedikit juga. Nah, sebenarnya kurang lebih sih iklim sekolah
Bu Resi dan saya sama mirip-mirip gitu. Untuk orang tua, kami juga mengalami kesulitan sekali di awal-awal kemarin untuk apa tadi istilahnya menarik hati orang tua gitu ya, terutama yang siswa baru, bahkan yang sedikit menyakitkan nyesek di dada itu adalah pada saat mau awal tahun ajaran baru yang sudah mendaftar itu mundur duluan, bahkan sebelum memberi kami kesempatan untuk kenalan tarik dulu lagi. gitu. Gitu. Ada hitungannya hampir 5 anak yang orang tuanya datang ke sekolah dan menyatakan percuma Mundur. Kalau saya sekolahkan, nanti yang ngajar juga saya gitu di rumah. Saya nggak punya waktu untuk itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, memang sebagaimanapun kita ya memang datangnya dari niat dari hati bahwa kita memang ingin memberikan apa yang menjadi hak anak itu kepada anak-anak dan meminimalisir sebisa mungkin bahwa peran guru itu tetap maksimal walaupun belajarnya tidak bersama-sama di sekolah. Nah, memelihara di grup WhatsApp itu biasanya kita selalu intens, jadi tidak hanya berisi pengumuman-pengumuman saja atau hal-hal yang penting, kadang kita juga sharing hal-hal yang sekiranya berhubungan dengan gizinya anak-anak atau informasi apapun, segala cara deh untuk memelihara komunikasi itu, ya sama seperti kayak memelihara komunikasi rumah tangga gitu ya, antara suami dan istri, orang tua dan anak harus setiap hari, demikian juga di grup WhatsApp. Jadi kuncinya memang meskipun kegiatan belajarnya dilakukan lewat Zoom, juga ada WhatsApp video call, ada belajar mandiri juga kalau kami di hari Jumatnya, tapi tetap yang paling utama itu komunikasi intens lewat WhatsApp group. Dari orang tua, dari guru-guru, baik juga dari kepala gitu. Jadi kepala sekolah juga tidak menjauh tapi ikut terlibat dalam setiap komunikasi itu. Kan mau dijapriin orang tua kapanpun juga kita siap gitu. Jadi memelihara ikatan batinnya dari WhatsApp group itu. Jadi dari WhatsApp group baru mulai nanti sambil japriin orang tua yang memang bisa kita andalkan gitu ya. Bisa jadi partner kita juga untuk mereka lebih aktif di WhatsApp group sehingga yang lainnya yang tadinya tidak terlalu sebagai ini support ya, untuk mensupport yang lain gitu. Iya, seperti itu. Jadi orang tua memang tadi seperti Bu Resi bilang sama seperti anak, unik memang unik dan kita harus berproses juga untuk mengenali mereka, karakter mereka satu demi satu. Tapi nantinya pasti akan ketemu caranya. Ini kan udah dari mulai Juli kemarin gitu. Kami mengawali membuka tahun ajaran dengan berkurangnya jumlah murid yang dari tahun ajaran lalu dan ada yang mundur. Di bawah situ beli kompor. Kita tetap lanjut aja. Kita home visit dulu waktu itu. 2 minggu kami habiskan untuk keliling semua gitu, datang ke satu rumah untuk tahu kondisi anak di awal belajarnya mereka di mana sih, rumahnya, siapa saja yang ada di rumah itu, jam berapa, semuanya diulik dari awal. Jadi baik orang tua yang di TK A naik ke TK B juga yang sebenarnya kita pikir kita udah kenal, ternyata pada saat home visit ada banyak hal-hal yang kita temui dan menjadi catatan bagi guru di sekolah, oh nanti berarti harus begini. Kita jalan dengan Zoom, kemudian akhirnya direvisi lagi, ada WhatsApp video call juga, sehingga bisa lebih intens dan itu tadi proses kegiatan belajarnya itu lebih bisa dilihat guru, lebih ini karena kelompok anaknya kecil ketimbang di Zoom. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti science, Bu Resi itu di Zoom gitu ya. Belajar bahasa Inggrisnya di Zoom, tapi kalau untuk yang lebih ininya lagi di WhatsApp video call gitu. Memang perlu yang saya sadari bahwa perlu kerja ekstra dari kita guru-guru juga kepala sekolah ya, apalagi untuk memelihara semuanya, kata
Bunda Amel tadi untuk bisa tetap waras gitu dengan segala kekurangannya kegiatan belajar jarak jauh ini gitu. Tapi yakin kita pasti bisa semua deh dengan segala kesulitan kita. Luar biasa sih hari ini. Apa yang datang dari hati ya Bu Resi, pasti transfernya juga ke hati ya. Sentuhannya itu jadi menangkan hati orang tuanya, Bu. Ketika kita sudah pegang hati orang tuanya, mereka akan loyal kepada kita. Pun memang di Paramount tidak gampang seperti itu, bukannya melayani semua permintaan parents, tapi kita menyentuh hati mereka agar mereka tuh juga empati kepada kita dan peduli. Lalu kita juga peduli kepada mereka ketika mereka sudah nyaman berkomunikasi, sudah intens, sudah percaya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk membangun sinergi tersebut. Dan bersyukurnya di Paramount kami difasilitasi untuk itu, kayak gitu kan. Bersyukurnya juga bahwa kita juga saling bahu-membahu antara yayasan, guru, kepala sekolah, sinergi antara yayasan, kepala sekolah, guru itu untuk tetap mempertahankan eksistensi lah, istilahnya itu eksistensi sekolah kita di masa seperti ini gitu. Jadi bukan menjadi suatu ya sudahlah mau begini mau apa, enggak, tapi kita tetap harus mencari cara, mencari trik bagaimanapun agar tetap berjalan, anak-anak tetap mendapatkan haknya untuk belajar, guru juga tidak berhentinya untuk mencari terobosan inovasi-inovasi baru kayak gitu. Memang diperlukan kerja keras, semangat dari segala pihak agar semua ini bisa berjalan hingga nanti pada saatnya insya Allah kita bisa bertemu tatap muka lagi pembelajaran dengan anak-anak. Amin. Kalau di sekolah kami biasanya begini, nggak kena lagi di pandemi ini pelayanan yang prima, nggak bisa. Harus pelayanan yang paripurna. Gitu ya. Ya sering gitu bilang, mau punya murid nggak tahun depan gitu ya. Tahun ajaran depan mau punya murid nggak? Kerjanya dari sekarang gitu. Jadi nggak bisa lagi pelayanan prima, harus paripurna gitu. Biasanya sih begitu untuk memotivasi guru, ayo gitu. Kita sama-sama gitu gandengannya. Luar biasa deh. Bu Vini gimana? Iya, Miss. Udah tiga Kayaknya ini ya nggak kerasa banget waktunya, seru banget kita diskusi sharing hari ini dan bisa meluapkan beban-beban yang ada. Tumpahin aja di sini biar nanti udah selesai gitu room Zoom-nya ditutup sama Bu Mimin, udah nggak bawa beban apa-apa lagi ya. Nah itu dia. Gitu ya. Ini kan salah satu media ya, karena memang kita bisa saling sharing itu, aduh bener-bener deh gitu ya. Iya benar. Bisa melepaskan beban-beban di hati. Jadi ngerasa nggak sendiri gitu loh. Nah itu dia. Kayak gitu kan. Kadang-kadang kan kita tuh suka mikirnya apa cuman, kalau bahasa Palembangnya, apa cuman aku aja ya yang kayak gini ya, sementara guru-guru yang lain tuh kok nyantai ya, kok kita kan kadang-kadang guru-guru kami tuh suka komplainnya kayak gitu. Apa sih yang bener? Iya, misalnya sih, kok kita aja sih yang kayak gini, segitunya kita tuh mempertahankan muridnya kayak gitu kan, segitunya. Terus saya bilang gini sama kepala sekolah, karena kebetulan saya wakil, ayo, apakah mau nih masih ketemu sama teman-teman kita sekarang? Lihat deh teman-teman yang di sebelahmu. Kalau kita tidak melakukan pelayanan, istilah kasarnya itu, kalau kita tidak menservis orang tua murid seperti ini, tahun depan kita pasti kekurangan murid. Dan kalau kekurangan murid, pasti yayasan bilang kekurangan guru. Nah, mau nggak ketemu sama saudara kita yang sebelah kanan kiri? Bayangin. Nah, kalau nggak mau, hayo kerjanya dari sekarang. Murid sekarang akan menjamin keberadaan gurunya di tahun depan. Saya sampai kayak gitu, saking kayak gitu. Ya, hanya terus mereka semangat lagi. Ya sudah kayak gitu kan. Jadi benar-benar sinergi semua dibutuhkan. Kerja keras memang saat ini dibutuhkan kayak gitu. Kalau gitu saya akan ngomong gitulah Bu Resi nanti. Sudah dapat jurus Bu Amel. Luar biasa itu. Ya. Kalau mau ketemu saya. Kalau masih mau ketemu sama Kak Amel, ayo kerja di sini. Iya, Kak Amel, iya. Kalau ini nggak bisa keras dan nggak bisa juga lembek. Jadi saya berada di mana nih? Jadi, kalau intinya sih buat saya tuh
sentuh hatinya sih, sentuh hubungan emosionalnya. Kalau kita cuman hitung-hitungan, maksudnya itu hitung-hitungan, oh kalau sekian nggak ada guru berarti nggak ada murid berarti nggak ada guru. Tapi kan kita sentuhnya, coba kalau tahun depan kamu mau Miss ini nggak ada, lalu gimana kita kalau nggak ada Miss ini? Kita tuh berarti banget loh, satu guru itu berarti banget loh, saling melengkapi loh. Berarti kita kalau nggak ada Miss ini, kita nggak bisa seperti ini. Jadi dengan begitu mereka akan merasa, iya ya, kita satu keluarga, satu bagian. Jadi mau nggak mau memang harus semuanya saling terlibat, bukan cuma kepala sekolah, yayasan, atau manajemen, kalau kita bilangnya manajemen di Paramount. Satu tim. Semuanya satu tim, super tim. Jadi sekarang saya bilang ke guru-guru itu bukan, biasanya kan menyapa mereka kan miss-miss atau bunda-bunda, kita sekarang nyebutnya super tim, bahwa nih tim yang solid akan membuat kita tetap survive lah istilahnya, tetap survive, tetap kuat menjalanin, tetap waras istilahnya kata Kak Amel, menjalanin pandemik yang seperti ini itu. Baik, Bu Yohana, mungkin saya takut tiba-tiba Zoom-nya mati nih karena kita Nah, mungkin untuk kali ini mungkin ditutup saja dulu, nanti lain kali, lain waktu kita bisa teruskan lagi diskusi kita ini ya. Baik, siap Bu Vini. Jadi ya berakhir sudah sampai di penghujung acara kita, BBI kita ke-9 ini. Luar biasa ya, semoga yang seterus-terusnya juga memberikan energi yang seperti hari ini dan sebelum-sebelumnya, dan kita bisa terus bersilaturahmi. Saya sebelum menutup, saya mengucapkan minta maaf dulu kalau ada kesalahan dalam lisan atau laku saya di room Zoom hari ini sebagai yang mengawal acara tadi, yang buka dan menutup. Bu Mimin, mohon maaf. Tadinya mau ngarang pantun, tapi pantunnya mana? Aku tunggu deh. Aku tungguin pantunnya dari tadi. Di WA aja. Aduh, Bu Wahyu. Di WA aja. Karena mengikuti dengan seksama gitu ya. Jadi nggak kepikiran yang mana. Nanti jadi hutang ya, Bu Mimin. Ya, nanti di grup Korwil ya. Iya. Lanjut. Ya, terima kasih untuk Bu Resi. Terima kasih menjadi motivasi, inspirasi buat kami semua yang hadir di room Zoom saat ini, dan mungkin teman-teman yang juga belum sempat hadir nantinya bisa mendapatkan informasi yang sama dengan apa yang kita dengar ya, karena ini juga di-record pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kekurangan. Ibu Ketua, terima kasih buat kesempatannya, kepercayaannya hari ini. Mengawal Bu Resi gitu ya, senang sekali karena yang dikawal partner nih rekan lama yang luar biasa sekali perkembangan dan kesuksesannya sekarang Bu Resi mah. Bu Mimin, Bu Sekretaris, Ibu Vini, Bunda Amel, ya Bu Wion, terima kasih banyak. Korwil yang lain juga, teman-teman keluarga besar lah, saya merasa keluarga besar lah Ikatan NSIN ini dari Aceh sampai dengan Papua, luar biasa, solid terus, supaya sama terus kita visi, satu misi, sampai ke depannya untuk maju bersama dalam Ikatan NSIN TK Indonesia ini. Ya, sekali lagi terima kasih buat hari ini. Udah saya nutup berarti ya Bu Vini. Kita sudahi pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat, tetap sehat semuanya. Take care, jaga diri masing-masing di tengah pandemi ini. Dan juga sekali lagi terima kasih. Selamat sore semuanya. Iya, selamat sore. Terima kasih yang luar biasa sama moderatornya.